Hello, welcome back to my channel, Isning. Hello everyone. Bersama aku, di segmen kali ini aku akan membahas berita viral guys. Nah, berita ini sangat viral. Seorang ibu bunuh diri guys, gantung diri di dapur. Dan tidak hanya itu, si ibu yang gantung diri itu juga meracuni anaknya hingga meninggal. Dan ini terjadi di Pekanbaru. Ibu ini berumur 27 tahun, berinisial NSW, yang ditemukan tewas di dapur gantung diri guys. Pada awalnya memang mempunyai permasalahan hingga bertengkar karena suaminya berencana akan menjual rumah mereka guys. Dan pada akhirnya mungkin karena itulah si ibunya tuh gantung diri dan anaknya diracuni hingga meninggal. Nah, sebelum ibunya gantung diri, ibunya ini sempat meracuni anaknya, ketiga anaknya guys. Kemudian lalu dia melakukan aksi bunuh diri di dapur guys. Ceritanya gimana sih kok bisa ketemu gitu kan? Si suaminya ini baru pulang kerja guys. Sesampai di rumah, di depan pintu, dia kayak terheran-heran kok pintu rumah terkunci gitu kan. Kemudian dia carilah kuncinya di sela-sela manapun, kemudian ketemu, dibukalah pintunya, kemudian suaminya kaget. Istrinya itu gantung diri guys di dapur. Dan anaknya juga ditemukan berbusa guys mulutnya. Dan alhamdulillahnya masih ada satu anaknya yang masih bernafas. Kemudian yang anak satu ini dilarikan ke rumah sakit guys. Dan dari ketiga anaknya, 2 itu meninggal dunia guys. Ya Allah, kasihan banget ya. Kasihan banget kan. Dan bukti yang ditemukan di situ ada kursi, ada kain panjang, terus ada susu, terus ada kertas HVS juga yang bertulisan, "Maaf, aku pergi biar anak-anak ikut denganku," begitu. "Maaf, aku pergi biar anak-anak ikut bersamaku," begitu. Ya Allah, nah dia si ibunya nulis tuh di kertas HVS, bilang kalau anaknya tuh ikut sama aku, dengan cara anaknya diracun guys. Dan diracun kayak gimana sih, kan anaknya masih balita gitu kan. Nah si ibu itu diduga meracuni dengan cara racunnya itu dimasukkan ke dalam botol bayinya guys. Ya Allah, kasihan banget ya. Kejam sekali gitu kan. Padahal masalah itu bisa diselesaikan baik-baik. Pasti ada lah jalannya, nggak tahu kayak gimana mereka bertengkar ya, nggak tahu. Tapi si suaminya mengatakan bahwa memang ada pertengkaran karena saya mau menjual rumah gitu kan. Nah, mungkin si ibunya ini marah-marah lah ya, nggak tahu kenapa kok bisa sampai bunuh diri dan anaknya diracuni. Sepertinya itu hal yang sangat, menyedihkan banget gitu ya kan. Aku saja kalau punya masalah ya, aku selesain secepatnya gitu loh, nggak tahan gitu loh nyampe suaminya pulang juga belum kelar tuh masalah gitu kan. Kan rasanya kayak gimana gitu. Aku juga kalau punya masalah tuh ya aku selesain di saat itu juga gitu, di hari ini juga, atau ya pokoknya nggak lama lah, nggak nyampe berhari-hari, itu kan nggak bagus ya guys. Kalian bisa ngerasain sih gimana bertengkar dengan orang-orang di sekeliling kita atau orang-orang yang kita sayang mungkin. Dan disarankan kita harus menyelesaikan masalah itu dengan baik guys, bukan dengan cara seperti ini, mengorbankan diri sendiri dan juga mengorbankan anaknya sendiri guys. Dan apa yang terjadi kemudian suaminya juga merasa terpukul gitu kan, kayak kayak sia-sia sekali gitu kan, kayak kita membangun rumah tangga tapi pada akhirnya seperti ini gitu kan, nyawa yang jadi korban gitu. Padahal kan membangun rumah tangga itu kan tujuannya bahagia, terus ya nggak hanya bahagia, susah seneng bareng ya kan. Tapi bukan berarti kita berpikir dengan cara menyelesaikan masalah kita seenaknya aja gitu, nggak tahu aturan agama dan lain-lain. Itu kan sangatlah dilarang.
Dan itu 2 kasus loh, kayak dia membunuh anaknya dia sendiri dan dia juga gantung diri gitu kan. Rasanya kayak wow banget gitu kan. Kayak langka banget kejadian yang kayak gini gitu. Ya Allah, aku nggak habis pikir gitu, ibunya meracuni anaknya dan akhirnya dia gantung diri gitu. Hanya gara-gara suaminya itu mau menjual rumah. Dan nggak tahu pertengkarannya seperti apa, nggak tahu ya kita ya. Yang jelas itulah yang terjadi, anaknya dan ibunya sudah nggak ada. Dan alhamdulillah masih satu gitu kan. Dan dilarikan ke rumah sakit. Kita ya diberikan Allah kesempatan dan diberikan Allah tuh harapan, kayak kamu hidup di dunia ini tuh harus berjuang, harus jangan putus asa begitu. Kita diberikan kesempatan kepada Allah, kita tuh hebat loh. Kita diberikan akal, pikiran sama Allah tuh untuk berpikir gitu. Dan nggak tahu mungkin dirasuki setan, bisikan-bisikan itulah, kayak mungkin si ceweknya kayak itulah jalannya, padahal nggak mungkin bahagia kalau udah di sana di alam akhirat tuh nggak mungkin, kayak udah nggak diterima gitu loh. Nggak tahu bayinya yang nggak tahu apa-apa dia menjadi korban, itu kan kasihan banget guys. Ya Allah, padahal kan anak itu dititipin anak, dikasih anak itu untuk dijaga, dididik ya kan, dibesarkan. Kemudian biar anak itu menghormati kedua orang tuanya, berperilaku baik gitu kan. Dan ini malah ibunya membunuh anaknya gitu, padahal anaknya tuh berhak untuk hidup gitu kan. Dan itulah beritanya ya guys. Sekian dari aku, kalau aku ada salah kata aku minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.